Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak Jerhi Wahyu Fernanda selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian kuantitatif. Di sini saya Lutfi Agustini Tias dengan NIM 222-05016 akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Pengaruh Gaya Kepemimpinan Kepala Sekolah terhadap Kualitas Kinerja Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan di MTS Negeri 8 Kediri. Langsung saja pada bab 1 pendahuluan pada bagian latar belakang. Sekolah atau madrasah harus memiliki pengelolaan yang baik melalui manajemen sumber daya manusia di dalamnya. Sumber daya manusia yang dimaksud terdiri dari kepala sekolah, tenaga pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik yang menjadi tonggak keberhasilan pendidikan itu sendiri. Oleh karena itu, kepala sekolah dalam kepemimpinannya harus memiliki gaya kepemimpinan yang sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini. Semakin baik gaya kepemimpinan yang diterapkan, maka semakin baik kinerja tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Begitu juga sebaliknya. Namun saat ini, tidak semua kepala sekolah atau madrasah menyadari betapa pentingnya gaya kepemimpinannya dalam meningkatkan kualitas kinerja tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Penelitian ini akan dilakukan di MTS Negeri 8 Kediri karena saat ini mutu pendidikan semakin meningkat sejak adanya pergantian kepala sekolah yang baru. Kemajuan yang pesat ini tidak lepas dari gaya kepemimpinan kepala sekolahnya. Oleh karena itu, penulis mengambil judul penelitian Pengaruh Gaya Kepemimpinan Kepala Sekolah terhadap Kualitas Kinerja Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan di MTS Negeri 8 Kediri. Selanjutnya yaitu rumusan masalah dalam penelitian ini ada dua. Yang pertama yaitu apakah terdapat pengaruh antara gaya kepemimpinan kepala sekolah terhadap kualitas kinerja tenaga pendidik di MTS Negeri 8 Kediri. Dan yang kedua yaitu apakah terdapat pengaruh gaya kepemimpinan kepala sekolah terhadap kualitas kinerja tenaga kependidikan di MTS Negeri 8 Kediri. Tujuan penelitian ini yaitu yang pertama untuk mengetahui apakah gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap kualitas kinerja tenaga pendidik di MTS Negeri 8 Kediri, dan juga untuk mengetahui apakah gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap kualitas kinerja tenaga kependidikan di MTS Negeri 8 Kediri. Selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Dalam penelitian ini terdapat dua manfaat secara teoritis dan juga secara praktis. Yang pertama secara teoritis yaitu untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dalam bidang kepemimpinan terutama di dalam lembaga pendidikan, dan yang kedua meningkatkan pemahaman tentang pengaruh gaya kepemimpinan kepala sekolah terhadap kualitas kinerja pendidik dan tenaga kependidikan di lembaga pendidikan. Secara praktis, penelitian ini membantu kepala sekolah dalam meningkatkan kualitas kepemimpinannya sehingga dapat berdampak positif terhadap kinerja tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di lembaga pendidikan. Dan yang kedua, meningkatkan kinerja tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di lembaga pendidikan. Penelitian terdahulu yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yang dilakukan oleh Ibu Elvi Juniarti, Nur Ahyani, dan Arif Ardiansyah pada tahun 2020 yang berjudul Pengaruh Kepemimpinan Kepala Sekolah dan Disiplin Guru Terhadap Kinerja Guru. Penelitian ini dilakukan di SMP Negeri 12 Pramulih. Dalam penelitian ini didapatkan hasil bahwa terdapat pengaruh positif yang sangat signifikan antara gaya kepemimpinan kepala sekolah terhadap kinerja guru. Dan yang kedua yaitu yang dilakukan oleh Zulfan Masifuddin dan Hari Murcahyanto pada tahun 2021 yang berjudul Gaya Kepemimpinan Kepala Sekolah sebagai Sistem Kontrol dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Operator Sekolah Dasar. Penelitian ini menunjukkan bahwa kepala sekolah memberikan suasana dan iklim yang baik di mana warga sekolah saling mempercayai antara semua yang ada di sekolah dengan memperhatikan kenyamanan kerja operator sekolah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh gaya kepemimpinan kepala sekolah terhadap kinerja operator sekolah di Kecamatan Sambelia. Selanjutnya yaitu pada bab 2 landasan teori. Gaya kepemimpinan adalah kebiasaan perilaku seseorang yang mempengaruhi perilaku orang lain. Gaya kepemimpinan yang ditunjukkan oleh seorang kepala sekolah adalah teknik atau cara yang dilakukan kepala sekolah
untuk mempengaruhi sumber daya manusia di sekolah agar berperilaku sesuai dengan apa yang diinginkan untuk mencapai tujuan sekolah tersebut. Menurut Ronald Lippitt and Ralph K. White, ada 3 gaya kepemimpinan, yaitu gaya kepemimpinan otoriter, gaya laissez-faire, dan juga gaya demokratis. Dari beberapa gaya tersebut, penulis berpendapat bahwa kepala sekolah yang berhasil harus memadukan berbagai gaya kepemimpinan karena satu gaya kepemimpinan tidak cukup untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada. Selanjutnya yaitu performa seorang tenaga pendidik dalam menyelesaikan sebuah tugas sangat berarti dikarenakan dari kinerja ini menunjukkan apakah tenaga pendidik berhasil dalam menyelesaikan pekerjaannya. Kinerja tenaga pendidik ditunjukkan dalam tanggung jawabnya sebagai seorang yang mengemban suatu manajer untuk mendidik, mengajar, dan juga membimbing peserta didiknya. Dalam situasi dan kondisi kerja sehari-hari, kinerja seorang tenaga kependidikan dapat dilihat dalam aspek kegiatan menjalankan tugas dan kualitas tugas tersebut. Karena tugas utama tenaga kependidikan adalah melakukan berbagai hal penunjang di sekolah, maka kinerja tenaga kependidikan dapat terlihat pada kegiatan-kegiatan pengawasan, rencana, dan jenis pelayanan lainnya yang membantu meningkatkan kualitas lembaga pendidikan. Dengan demikian, kepala sekolah atau madrasah mempunyai gayanya tersendiri dalam melaksanakan peran utama dan menjadi penanggung jawab atas semua yang terjadi di dalam lingkungan sekolah atau madrasah. Selanjutnya yaitu variabel penelitian. Variabel penelitian terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama yaitu variabel bebas atau independent variable. Adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependent. Yang kedua yaitu variabel terikat atau dependent variable, merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Disebut variabel terikat karena variabel ini dipengaruhi oleh variabel bebas atau variabel independen. Dalam penelitian ini terdapat 3 buah variabel yang diwakilkan oleh huruf X dan juga Y, di mana X merupakan variabel independen yaitu gaya kepemimpinan yang diberikan kepala sekolah MTS Negeri 8 Kediri, sedangkan Y merupakan variabel dependen yang terdiri dari kualitas kinerja tenaga pendidik dengan huruf Y1 dan kualitas kinerja tenaga kependidikan dengan huruf Y2. Selanjutnya yaitu kerangka teoritis. Dalam kerangka teoritis ini dijelaskan bahwa huruf X adalah gaya kepemimpinan yang diberikan kepala sekolah MTS Negeri 8 Kediri, Y1 dengan kualitas kinerja tenaga pendidik dan Y2 dengan kualitas kinerja tenaga kependidikan. Arah panah tersebut dijelaskan untuk mengetahui pengaruh gaya kepemimpinan secara parsial terhadap kualitas kinerja tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Selanjutnya yaitu hipotesis penelitian. Dalam penelitian ini memiliki 2 hipotesis. Yang pertama yaitu hipotesis alternatif atau HA. Terdapat pengaruh yang signifikan antara gaya kepemimpinan terhadap kualitas kinerja tenaga pendidik di MTS Negeri 8 Kediri. Hipotesis 0 atau H0, tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara gaya kepemimpinan terhadap kualitas kinerja tenaga pendidik di MTS Negeri 8 Kediri. Dan hipotesis kedua, hipotesis alternatif atau HA, terdapat pengaruh yang signifikan antara gaya kepemimpinan terhadap kualitas kinerja tenaga kependidikan di MTS Negeri 8 Kediri. Hipotesis 0 atau H0, tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara gaya kepemimpinan terhadap kualitas kinerja tenaga kependidikan di MTS Negeri 8 Kediri. Selanjutnya yaitu pada bab 3 metodologi penelitian. Pada bagian rancangan penelitian, penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian non-eksperimen dengan desain korelasional, yaitu mendeskripsikan hubungan antar variabel yang ada dan menentukan pengaruh antara variabel independen dan juga dependen. Selanjutnya yaitu populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di MTS Negeri 8 Kediri yang terdiri dari tenaga pendidik yang berjumlah 57 orang dan tenaga kependidikan yang berjumlah 20 orang.
Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik non-probability sampling, yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Oleh karena itu, sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 57 orang tenaga pendidik dan 20 orang tenaga kependidikan. Selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data. Dalam penelitian ini menggunakan yang pertama observasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan peneliti turun langsung ke lapangan, kemudian mengamati gejala yang sedang diteliti. Setelah itu peneliti bisa menggambarkan masalah yang terjadi. Dan yang kedua yaitu kuesioner atau angket, adalah serangkaian instrumen pertanyaan yang disusun berdasarkan alat ukur variabel penelitian. Dan yang ketiga yaitu dokumentasi, adalah cara mengumpulkan data melalui penelaahan sumber tertulis seperti buku, laporan, notulen rapat, catatan harian, dan sebagainya yang memuat data atau informasi yang diperlukan peneliti sesuai dengan judul penelitian yang diambil. Selanjutnya yaitu instrumen penelitian. Yang pertama yaitu pedoman observasi. Observasi dilakukan untuk melihat data secara langsung, yaitu bagaimana gaya kepemimpinan kepala sekolah berpengaruh secara parsial terhadap kinerja tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di MTS Negeri 8 Kediri, sehingga mendapatkan gambaran yang jelas dan nyata tentang kondisi objek penelitian. Yang kedua yaitu pedoman kuesioner. Jenis kuesioner dalam penelitian ini yaitu kuesioner tertutup dengan menggunakan skala Likert dengan 4 opsi jawaban yang telah disediakan oleh peneliti, yaitu sangat setuju, setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Sehingga responden atau tenaga pendidik dan tenaga kependidikan hanya memilih jawaban sesuai dengan yang dialami responden. Pada pedoman kuesioner pada penelitian ini, pada variabel gaya kepemimpinan memiliki 3 dimensi. Yang pertama yaitu gaya kepemimpinan otokratis dengan indikator keputusan yang terpusat pada kepala sekolah, penugasan diperinci, dan pengawasan yang ketat. Gaya kepemimpinan laissez-faire dengan indikator pengambilan keputusan, memberikan hak kepada bawahan dalam menentukan proses pekerjaan yang dilakukan, memposisikan semua bawahannya mampu dalam menyelesaikan tugas. Dan pada dimensi gaya kepemimpinan demokratis dengan indikator keputusan yang terfokus pada hasil musyawarah, memberikan kesempatan untuk berkembang karir bawahan. Dan yang ketiga yaitu komunikatif dengan bawahan dan partisipatif dengan bawahan. Selanjutnya yaitu pada variabel kinerja tenaga pendidik terdapat 4 dimensi. Yang pertama yaitu kompetensi pedagogik dengan indikator pemahaman terhadap kebutuhan peserta didik, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik. Pada bagian kompetensi kepribadian dengan indikator kedisiplinan, komitmen dan integritas, dan juga tanggung jawab. Pada dimensi kompetensi sosial dengan indikator berkomunikasi dan berinteraksi, berkolaborasi dan bekerja sama, berempati dan juga peduli. Pada dimensi kompetensi profesional dengan indikator perencanaan sistem pembelajaran, pelaksanaan sistem pembelajaran, dan mengevaluasi sistem pembelajaran. Selanjutnya pada variabel kinerja tenaga kependidikan terdapat 4 dimensi. Yang pertama yaitu kompetensi kepribadian dengan indikator kedisiplinan, komitmen dan integritas, dan juga tanggung jawab. Dan dimensi kompetensi sosial dengan indikator berkomunikasi dan berinteraksi, berkolaborasi dan bekerja sama, memberikan layanan prima. Dan pada dimensi kompetensi teknis dengan indikator melaksanakan administrasi. Dan pada bagian dimensi kompetensi manajerial dengan indikator menyusun program dan laporan kerja, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya. Selanjutnya yaitu pedoman dokumentasi. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan instrumen dokumentasi yang berupa laporan kinerja tenaga pendidik dan tenaga kependidikan serta catatan informasi yang diperlukan peneliti sesuai dengan judul penelitian yang diambil untuk memperkuat argumen dan temuan dalam penelitian ini. Selanjutnya yaitu teknik analisis data. Dalam penelitian ini menggunakan statistik deskriptif digunakan untuk mengolah data yang telah terkumpul untuk menarik sebuah kesimpulan yang akurat sehingga memberikan gambaran yang jelas mengenai gaya kepemimpinan kepala sekolah MTS Negeri 8 Kediri mempengaruhi kinerja tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Yang kedua yaitu uji normalitas untuk menguji apakah variabel independen dan variabel dependen berdistribusi normal atau tidak. Dan yang ketiga yaitu uji linearitas. Uji ini
bertujuan untuk mengetahui apakah dua variabel atau lebih yang diuji mempunyai hubungan yang linier atau tidak. Dan yang keempat yaitu uji regresi linier sederhana digunakan untuk mengukur pengaruh antara variabel X dan variabel Y. Dan yang terakhir yaitu dalam penelitian ini, uji hipotesis menggunakan uji parsial atau uji T karena untuk mengetahui apakah gaya kepemimpinan Kepala Sekolah MTS Negeri 8 Kediri mempengaruhi secara signifikan terhadap kinerja tenaga pendidik dan kinerja tenaga kependidikan secara parsial. Selanjutnya yaitu teknik keabsahan data. Dalam penelitian ini menggunakan uji validitas dan juga uji reliabilitas. Uji validitas adalah uji coba pertanyaan penelitian dengan tujuan untuk melihat sejauh mana responden mengerti akan pertanyaan yang diajukan peneliti. Uji reliabilitas adalah menguji kekonsistenan jawaban responden. Reliabilitas dinyatakan dalam bentuk angka, biasanya sebagai koefisien. Semakin tinggi koefisien, maka reliabilitas atau konsistensi jawaban responden semakin tinggi. Dalam penelitian ini, uji reliabilitas menggunakan teknik Cronbach-Alpha karena bentuk instrumen penelitian ini membentuk interval dengan butir setiap pertanyaan mempunyai skor 1-4 sehingga untuk mengetahui konsistensi alat ukur instrumen tersebut. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Bila terdapat kata-kata yang kurang berkenan dalam hati, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.